Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang bersedia hadir di majelis kami. Ya, kemudian yang ingin kami tanyakan yang pertama, ya saya lihat Ustadz ini juga kayaknya berkecimpung di dunia remaja, sepertinya ya. Maksudnya gimana, Pak? Mungkin ada majelisnya yang khusus remaja atau bagaimana ya, kalau saya lihat. Kayaknya akrab dengan dunia remaja lah, begitu. Iya. Iya. Sebenarnya juga ada pelajaran bahasa Arab bersama orang-orang tua juga. Oh gitu. Iya. Ini paling banyaknya orang tua sih. Banyak itu tadi. Ya, ini yang lama. Usia lanjut masih aktif. Iya, alhamdulillah. Ini yang saya mau tanyakan sebenarnya. Ya, ini fakta yang kita lihat seperti inilah di mana-mana, bahwa pengajian-pengajian itu yang ikut orang-orang tua. Iya. Kebanyakan remaja ya di warkop, iya, di mall, di mana. Nah, ini apakah ada sebagian kalangan mengatakan bahwa itu sudah sunnatullah. Jadi katanya memang agama itu semakin lama kan semakin terpencil, semakin semakin kecil lah yang mengikuti begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa tidak. Sebenarnya yang salah itu strategi dakwahnya saja. Karena kan ya ini mohon maaf, ini saya bukannya mau mengkritik ya, tapi mungkin karena sebagian ustadz itu berdakwah tidak mengikuti zaman. Jadi tidak bisa mengambil hati para remaja ini. Sementara ini kan yang tua ini mungkin ya kita datang bukan karena ustadznya menarik atau bukan karena apa, mungkin ada yang bilang karena jatah nakalnya sudah habis. Jadi ya nggak enak juga kalau dibilang terpaksa ya. Tapi istilahnya mungkin karena ya mau ke mall sudah tidak mampu lagi, mau kemana sudah tidak mampu lagi, jadi tidak ada pilihan ke masjid. Sementara anak-anak muda ini kan itu tadi dia masih full charge istilahnya ya, masih full charge. Kalau dikasih tahu sudah lowbat ini, jadi full charge. Jadi itu apakah betul bahwa di antara doa ini kira-kira yang mana yang betul? Bahwa ada yang mengatakan sudah wajar itu karena sudah sunnatullah itu dakwah Islam akan jadi minoritas begitu ya. Istilahnya bukan minoritas dari jumlah penduduk, bukan, tapi minoritas dari segi seperti ini. Pengajian semua minoritas. Kemudian ada yang mengatakan tidak. Yang salah itu cara dakwahnya. Yang salah itu mungkin ustadznya yang tidak mengikuti zaman. Ini yang saya mau tanyakan, yang mana di antara dua ini, Ustaz? Kemudian sedikit yang tentang mengkritik pemerintah, Ustaz. Ya. Nah, itu tadi kita mengatakan jangan kita buka aibnya pemerintah. Tapi kan harus juga kita ada yang mengkritik, Ustaz, begitu, supaya pemerintah juga ini tidak asal jalan begitu. Jadi bagaimana kita membedakan menggibahi pemerintah dengan mengkritik pemerintah, itu yang saya ingin tanyakan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kedatangan ustaz yang bisa mengisi dialog kita. Dari apa yang telah disampaikan tadi, ada satu poin yang saya tangkap dan ini mungkin saya mau sampaikan sedikit, yaitu tentang semangat beribadah. Semangat beribadah. Mungkin apa yang dikatakan tadi Pak Iqbal, Muhammad Iqbal, itu ada relevansinya dengan semangat tadi itu ya. Karena seperti sekarang jamaahnya kurang, boleh jadi itu karena semangatnya, ya, spiritnya. Semangat beribadah tentu dalam arti kata yang luas ya. Tidak hanya sholat, tapi yang lain-lain juga. Abdu minallah, abdu minan nas. Ya.
sebetulnya semangat ini bisa tumbuh dari dua hal. Yang pertama internal person masing-masing, yang kedua dorongan dari luar. Nah, dorongan dari luar ini termasuk tadi itu metodologi untuk menyampaikan dakwah itu. Ya, memang perlu kita menganalisis bagaimana caranya menyampaikan dakwah yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan situasi, dan audiens kita juga perlu dilihat. Ya, begitu. Tidak bisa terlalu umum ya. Nah, mungkin ini yang perlu dicermati menurut saya ya. Tapi yang pasti bahwa semangat ini berkaitan dengan keimanan juga. Iya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri memperingatkan 1400 tahun yang lalu, dimanapun kita berada, kita tidak boleh melupakan untuk sembah Allah. Ya kan? Seperti halnya orang-orang Quraisy, dia sering bepergian di waktu dingin, waktu panas, pergi berdagang ya. Nah, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quraisy, ya. Nih, ini ayatnya. Lila fi Quraisyin ila fihin rihlatas sita iwas-sayf. Wal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Nah, ini Allah mengatakan ya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu berpergian di musim panas dan dingin. Kemudian Allah mengatakan, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik Ka'bah itu. Maksudnya di sini bahwa jangan melupakan menyembah Tuhan. Ya. Nah, kenapa disebut Ka'bah di sini? Karena kita memang kiblat di sana ya, harus menghadap ke sana. Nah, tidak peduli apa kita ada di kampung ataupun di luar kampung, itu Allah mengatakan jangan lupa itu, karena itu kewajiban kita ya. Nah, ini termasuk spirit. Jadi spirit itu ditumbuhkan dari internal dengan ketakwaan, keimanan seseorang. Ya. Nah, kemudian dari luar tadi itu metodologi tentang menyampaikan dakwah ini yang penting, seperti kaitan dengan Pak Iqbal tadi itu ya. Nah, oleh karena itu, menurut saya apa yang kita jalani selama ini sudah banyak sekali ustaz, banyak ya, penceramah banyak dan sebagainya. Dan masing-masing mempunyai gaya menyampaikan sesuatu kepada pesertanya, tamunya dan lain sebagainya. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ karena zaman ini bergerak ke depan dan banyak perkembangan yang sulit sekali kita bisa stop gitu. Terutama teknologi ya. Nah, pengaruh-pengaruh HP itu saja ini sangat rentan sekali terhadap anak-anak muda. Ya. Jadi begini, di kompleks kita ada itu latihan karate ya. Karate. Saya wawancara itu pembinanya. Bagaimana ini karate? Dia bilang ini karate saya. Dia maju karena saya kombinasi antara agama dengan latihan ini, bela diri. Ya. Jadi dia bikin di jamaah-jamaah masjid anak-anak remaja. Ya, jadi selain dia bela diri, dia juga suruh menghafal Al-Quran, dia ajari mengaji dan segala macam. Nah, itulah salah satu cara bagaimana menumbuhkan spirit itu. Jadi jangan kita terikat kita bilang hafal Al-Quran saja. Jadi kalau bisa dikombinasikan dengan yang lain yang bisa mendorong. Dan terbukti lulusan mereka itu ada yang menghafal 12 juz dan berprestasi. Nah, akhirnya masuk bekerja, ada yang masuk di Polda tanpa dites. Ada masuk di universitas tanpa dites karena dia berprestasi. Alhamdulillah. Ini sedikit tambahan dari saya bagaimana seorang mubalik itu ustaz dan lain sebagainya bisa menganalisis apa yang akan dia sampaikan. Ya. Dan salah satu cara ini yang kita lakukan sekarang ya. Tidak hanya orang di masjid tapi orang di luar masjid juga. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengangkat
mengenai dahsyatnya penciptaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca Maaf Pak, saya enggak surah dengar Al-Kahfi juga. di ayat 109, 108 atau 109 ya. Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kata Allah, katakanlah Muhammad, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Seandainya air laut itu dipakai menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka habislah itu air laut sebelum selesai ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun ditambah sebanyak itu lagi. Begitu dahsyatnya itu macam. Oleh karena itu saya kembali lagi kepada hadis Nabi yang sering dibaca Pak Nur Samsu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan sekaligus mengajarkan. Ya, jadi Al-Quran ini bukan sekadar untuk kita baca. Kalau perlu, yang selama ini ya kita diajarkan mengetahui artinya, arti secara lafaziyah, secara tafsiriyah. Jadi banyak. Lalu kemudian dari itu kita belajar, kita mengajarkan, itu sudah luar biasa. Lalu kemudian ada lagi hadis satu Nabi, man arada ayyatakallamu ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Begitulah dahsyatnya penciptaan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mujizatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya itu sebenarnya benar. Kedua-duanya. Jadi kalau dikumpulkan semakin sempurna. Jadi ceritanya ada hadis Nabi yang mengatakan sunnatullah itu, anak-anak muda ini begini nih, yang mengatakan la ya'ti zamanun illa waladhi ba'dahu syarrun. Tidak datang satu zaman kecuali zaman setelahnya itu pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Kita sudah dari zaman keberapa dari Nabi SAW? Sudah 14 abad ya. Nah, jadi alhamdulillah dengan mengadakan zikir atau majelis seperti ini, semoga tersampaikan kepada mereka, ya, kepada anak muda yang masih apalagi masih di dalam kegelapan. Nah, dan anak muda terdahulu di zaman Nabi itu orang-orang yang beriman paling banyaknya anak muda. Nah, baru sekarang ini di zaman kita ini ya. Ya. Jadi kebalik dari kita, kebalik ya. Ya, kebalik. Bahkan ada yang mati 15 tahun sudah mati di perang jihad. Medan jihad dia. Ya, tidak pernah kita temukan bilang umur 60 tahun dilarang sama Nabi memang ikut jihad. Ya, karena di situasi. Jadi ceritanya juga itu tadi metode. Memang seorang harus punya metode. Dan metodenya itu demi Allah. Layyin. Paling terbaik itu harus lembut sekali. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Berdakwalah kalian kepada Rabbmu atau jalan Rabbmu bil hikmah, dengan bijaksana. Jadi harus lembut, enggak karuan, hantam sana sini langsung main rap. Ada caranya. Muqaddimah sedikit, kemudian bahas yang lain. Enggak langsung dikasih singgungan, enggak. Dakwah itu singgungan ya. Dakwah itu basyirun wa nadhira, pemberi kabar gembira dan peringatan. Jadi wajarlah kalau ada yang dikritik. Tapi ada caranya, hikmah. Dengan cara yang hikmah. Apalagi kebiasaan orang itu sulit sekali biasa kalau ditanya. Wal mau'izati, kata Allah, dan waktu yang baik. Ya, taruhlah jangan di banyak-banyak orang. Ya, seperti lagi rame-rame enak bicara, kalau kita langsung tegur, "Weh, saudara, begini." Itu enggak bisa ya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah, yang baik, kata hasanah. Kemudian dilanjutkan wajadilhum billati hiya ahsan, dan peringatkanlah mereka atau debati mereka dengan cara yang baik. Meskipun ini turun ayat ini untuk orang-orang kaum non muslimin, tetapi Al-Qur'an itu turun secara menyeluruh, bukan cuma diperingati oleh kaum muslimin, tetapi orang muslim juga masuk. Jadi bukan kekhususan lafaznya, tetapi ibrohnya, pelajaran dalam ayat tersebut.
bukan hanya khusus orang-orang non-muslim, tetapi kita juga dapat pelajaran dari hal ini. Kita bisa ambil pelajaran dari ayat tersebut. Jadi keduanya benar ya, sunnatullah memang. Dan sunnatullah juga maksudnya kelak ini, zaman kita ini akan kembali lagi ke zaman Rasulullah, yaitu bertarung menggunakan pedang. Seluruh di dunia ini kembali muslim semua, tidak ada yang di luar non-muslim. Setelah itu kembali lagi. Jadi betul juga sunnatullah. Cuma apa yang dimaksudkan dengan sunnatullah? Apakah kamu mau duduk-duduk saja ngopi sampai pagi di warkop? Tidak beribadah kalau mengandalkan hal itu ya. Nah, jadi jangan dia ini tertipu dengan takdir. Dia bilang takdir milik. Seharusnya itu yang dia katakan. Takdir misalnya begini. Jadi saya 1500 tahun yang lalu sudah ditakdirkan oleh di sini. Memang. Ya, jadi itu tertipu dengan yang namanya takdir. Dia bilang begitu. Jadi keduanya benar dan seseorang harus punya ilmu, uslub, bahasanya uslub, gaya di dalam dakwah seperti tadi mengajaknya. Alhamdulillah Ustaz kami sudah ada yang berdakwah tanya jawab di warkop. Ya, sudah ada yang di warkop juga. Ya, sehingga orang-orang tertarik juga. Bukan cuma ngopi, tapi dengar siram-siraman agama sehingga hati menjadi tenang ya. Ya. Mungkin ada yang bisa tambahkan? Oh, sudah ditutup ya. Pemerintah bisa Pak Iqbal. Cuma ada adabnya. Sama dengan tadi bil hikmah. Kata Nabi, amsik yadai. Kalau ada kita seumpama pesan-pesan untuk pemerintah, tak pegang tangannya. Jangan kita celah di sana umumkan bilang ini. Tidak bisa. Sama dengan kita juga. Kalau kita dicela di umum, kita marah. Sama halnya kita. Cuma dia ada jabatan. Jadi kalau kita mau kritiki, harus dengan baik juga. Boleh kita kritiki pemerintah, tapi dengan cara yang baik. Dipegang tangannya, berdoaan. Dan ini juga pasti punya jabatan ini orang ini yang mau kritik. Maksudnya ada kekuatan, power. Sehingga dia bisa masuk ke pemerintahan. Tapi kalau orang-orang kayak saya, bagaimana saya mau bisa berikan nasihat? Sedangkan saya juga bukan tidak punya jabatannya, tidak punya nama juga. Taruhlah Bapak Iqbal ada punya nama, boleh Pak Iqbal kasih anu. Dan itu pun harus bil adab juga. Nah, ini tentu saja di mana-mana itu pasti ada adabnya ya, di mana-mana. Jadi boleh Pak Iqbal, tidak masalah. Oke, jika ada benarnya maka itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jika ada kesalahannya maka itu murni dari saya sendiri. Dan saya sangat senang diundang kemari. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita dan memasukkan kita ke dalam surga firdausnya dan menjauhkan kita dari amalan buruk dan surga dan neraka jahanamnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.